Drama Radio Misteri Bukit Ogo. Naskah Susilintang Marbawani, didukung Pak Beni dimainkan Sumarno Iskandar, Bu Beni dimainkan Paini Joko Purnomo, Meike memerankan Bu Wisnu, Arifin Mashur memerankan Pak Wisnu, Nenek diperankan Yati Hasbi, dan Agus Setiawan memerankan Rio. Mari kita ikuti kisahnya. Pak Beni. Iya. Saya semakin heran, Pak. Kenapa hampir seminggu ini desa kita selalu dilanda duka, Pak? Iya benar. Saya juga heran, Pak. Begini Pak Wisnu. Iya. Sudah beberapa jiwa melayang di desa ini. Iya. Seperti Bu Atun, Pak Fahri, Betul. Gunawan, belum lagi yang lainnya, Pak. Aneh. Padahal sebelumnya mereka tidak menderita sakit apa-apa, Pak. Tiba-tiba saja langsung meninggal. Betul Pak Wisnu. Saya pikir hanya saya dan istri saya saja yang merasakan kejadian ganjil itu. Apa karena suara-suara aneh itu ya? Suara-suara aneh? Suara apa itu, Pak? Begini Pak, hampir setiap malam saya dan istri saya selalu mendengar suara-suara aneh dan bau yang menyengat hidung. Artinya bau tidak sedap, Pak. Oh ya, Pak? Iya, dan anehnya lagi, setiap saya mendengar suara itu, besok paginya ada warga meninggal. Wah, pasti ada hubungannya dengan suara-suara aneh dan bau-bau itu, Pak Beni. Tentunya ini membuat penasaran saja. Oh ya, akan saya coba selidiki semuanya nantinya, Pak. Iya, Pak. Saya setuju atas inisiatif Bapak. Bu, Ibu. Iya, Pak. Ibu dengar suara itu, Bu? Suara? Suara apa itu, Pak? Oh, iya, Pak. Seperti langkah kaki. Tapi bunyinya serem. Bapak harus mencari asal suara itu, Bu. Bapak penasaran sekali. Buat apa, Pak, dicari-cari? Memang ada manfaatnya. Bu, sudah hampir 30 tahun kita berumah tangga, Bu. Dan tinggal di sini. Tapi baru sekarang aku mendengar kejadian aneh ini. Bapak ini kenapa? Cari penyakit saja. Tidak usah, Pak. Pak, internet kamar kita jatuh. Oh, ini pasti pertanda tidak baik. Sudahlah, Pak, jangan pergi. Iya, Bu. Sudah. Ayo kita tidur saja. Malam ini memang tidak nyaman suasananya. Bu. Ibu, ada apa? Kenapa lari-lari seperti dikejar setan ini? Pak Imam, Pak. Imam, ada apa dengan Pak Imam, Bu? Pak Imam tadi malam meninggal dunia, Pak. Oh, Pak Imam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, meninggalnya kenapa, Bu? Kata istrinya, Pak Imam tidak sakit, tapi tiba-tiba meninggal secara mendadak, Pak. Kemungkinan apa, Pak? Dugaan kita benar, Bu. Semalam waktu Ibu sudah tidur, Bapak mendengar suara-suara aneh dan bau-bau tidak sedap itu lagi, Bu. Ternyata sekarang giliran Pak Imam yang meninggal.
Astagfirullah. Tidak mungkin, Pak. Masa kita orang beragama masih percaya semua tahayul itu? Aku tidak tahu, Bu. Aku sendiri jadi bingung. Yang kupikir sekarang ini, bagaimana kalau kita kena gilirannya? Bapak ini, sudahlah. Bicara yang baik-baik saja. Tidak usah menghayal. Iya. Aku juga belum siap untuk mati mendadak, Bu. Sudah, Pak. Ibu mau cuci pakaian dulu. Ya, sudah, Bu. Bapak mau ke rumah Pak RT dulu. Ambil kartu buat jaga nanti malam ya. Assalamualaikum Pak Wisnu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malam ini kita jaga bareng lagi nih, ya? Iya, Pak. Malam ini hanya kita saja yang jaga ya, Pak? Iya, kalau Pak Hadi izin karena istrinya sakit. Pak Fikar? Kalau Pak Fikar, ini saya belum tahu jelas. Jadi Pak Hadi saya tidak tahu juga. Bagaimana ini Pak? Pak Beni. Kok tiba-tiba bau tidak enak ya, Pak? Ya? Bau busuk. Menyengat sekali di hidung. Coba deh. Ya, benar Pak Wisnu. Ini pasti yang menyebabkan kematian warga kita. Ayo, kita cari. Kita cari arah bau itu, Pak. Ayo. Jangan, Pak. Jangan, ini berbahaya. Sebaiknya kita cari besok saja, Pak. Tidak, Pak. Saya harus pergi. Wah, Pak Beni nekat. Saya tidak berani, Pak. Malam-malam begini memang mau cari perkara. Ya, sudah. Bapak jaga saja di sini ya. Ya. Saya akan cari bau itu sampai dapat. Iya, Pak. Jadi merinding. Pulang saja. Takut. Kenapa jadi berdiri semua bulu kuduku? Wah, suara itu. Hah? Oh. Pulang saja daripada kena musibah. Jengkel. Baunya semakin tajam dan menyengat. Jauh juga aku menyusuri bukit ini. Oh, semakin dingin lagi. Awas. Kalau tertangkap pelakunya, akan kuhajar dia. Kalau perlu, kubunuh. Loh, siapa itu? Ada cahaya hijau di pojok dekat semak-semak itu. Seperti lampu minyak tanah. Tapi dekat lampu itu kok ada nenek-nenek membakar sesuatu? Bau dupa. Kenapa nenek itu makan bunga? Aneh. Di sampingnya juga ada burung hantu. Ya. Dia pasti punya pesugihan. Dia pasti menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Aku yakin dialah penyebab semua musibah di desa ini. Dia sekarang berjalan. Oh. Jalannya pincang. Ya, aku harus segera memberitahukan ke warga desa.
Bu Wisnu, sekarang saya merasa ketakutan semenjak ada kejadian aneh di desa kita ini. Iya Bu Beni, saya juga takut. Warga kita Bu, satu persatu meninggal dunia, apalagi dengan cara yang tidak wajar. Siapa ya yang tega melakukan semua ini? Iya ya Bu, siapa ya? Gara-gara suara-suara itu, bapaknya anak-anak sampai mau menyelidikinya. Dia penasaran sekali. Bu, kalau bapaknya anak-anak tadi sudah pulang awal, entah mengapa dia jaga tidak sampai pagi. Tidak seperti biasanya. Dia cerita Bu, ketakutan sekali waktu mau diajak mencari bau itu oleh Pak Beni. Berarti suami saya sekarang sendirian jaga ya Bu? Iya Bu, ya sudahlah Bu, saya permisi pulang dulu. Takut kalau dicari bapaknya anak-anak Bu. Assalamualaikum. Iya Bu Wisnu, silahkan. Misteri di desa ini sebentar lagi akan terkuak. Maksud Pak Beni? Sekarang saya sudah menemukan orangnya semalam di Bukit Ogo. Oh ya Pak? Dan siapa dia Pak Beni? Ternyata sumber bau itu disebabkan oleh nenek-nenek yang hidup di bukit itu. Hah? Jadi semalam itu Pak Beni jadi ke sana? Iya, saya menemukan nenek-nenek jalannya pincang dan sedang membakar pipa, ditemani burung-burung hantu di sampingnya. Oh, pasti satu demi satu warga yang mati itu untuk dijadikan tumbalnya. Oh, begitukah Pak Beni? Iya Pak Wisnu, saya yakin itu. Oh ya, tolong Pak Wisnu, segera gerakan seluruh warga desa nanti malam. Kita berangkat ke Bukit Ogo. Kita bakar rumah nenek itu. Iya, baik. Baik Pak Beni. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo cepat jalan. Tunggu sebentar Pak. Kalau kita ramai-ramai, nenek itu akan kabur Pak. Oh iya, benar. Mari kita atur siasat dulu agar nenek itu tidak mengetahui kedatangan kita. Bagaimana? Iya Pak. Iya Pak Beni. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini rumah nenek pincang. Dialah yang menyebabkan warga kita meninggal mendadak. Bagaimana kalau kita bakar saja? Setuju? Nah. Bakar! Dasar nenek yang tahu diri. Ayo bakar! Kalau begitu, mana koreknya, Pak Wisnu? Mana koreknya? Tunggu Pak. Apa lagi? Kenapa kita harus membakar rumah nenek itu Pak? Kenapa Wisnu? Kok berbalik arah kamu ini? Pak Beni, kenapa kita melakukan tindakan tercela Pak? Menghakimi orang ini. Masa bodoh. Kalau kita tidak membunuh nenek itu, warga desa akan mati semuanya, Pak. Ayo bakar! 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 Bakar saja! Bakar! Ayo! Ya, betul. Bunuh saja nenek kepala itu. Bunuh saja. Iya. Bunuh saja. Ayo bakar. Ayo bakar.
Itulah ya Pak, sejak kejadian di Bukit Ogo sebulan yang lalu, warga kita sudah tidak ada lagi yang meninggal. Iya, Bu. Bapak tidak akan lupa kejadian tragis itu, Bu. Bapak kasihan. Kasihan sekali dengan nenek pincang itu, Bu. Kenapa kasihan Pak? Dia itu sudah pantas dapat ganjaran yang setimpal. Bu, Ibu, dia sepertinya hidup sebatang kara. Tapi kalau dibiarkan Pak, bisa tambah menjadi-jadi Pak. Iya, tapi tidak begitu caranya, Bu. Itu namanya main hakim sendiri. Mestinya harus kita serahkan kepada pihak yang berwajib, Bu. Sudahlah Pak. Pokoknya sekarang Ibu sudah lega sekali. Kalau malam, sudah tidak takut lagi. Hah? Malam-malam begini ada suara kentongan. Siapa yang meninggal, Bu? Iya Pak. Padahal sudah sebulan ini tidak terjadi apa-apa lagi di desa kita. Pak, siapa itu Pak? Ada suara ketok pintu? Bener, Bu. Iya Pak, cepat Pak, dibukakan Pak. Iya, sabar. Selamat malam, Pak. Bu. Hah? Anak muda ini siapa? Sepertinya ia anak baik-baik. Maaf, Pak. Saya Rio dari desa seberang. Kedatangan saya kemari cuma mau bertanya. Mau menanyakan apa, Nak Rio? Sama ibu saja ya. Bapak mau keluar sebentar, Nak Rio. Baik, Pak. Oh iya, Bu. Apakah benar di desa ini banyak warga yang meninggal secara mendadak ya, Bu? Iya, Nak. Itulah yang menyebabkan warga di sekitar sini jadi heran. Tapi apa, Bu? Ya, memang ada misteri di desa ini, Nak. Dulu sering mengalami hal yang aneh. Hampir tiap minggu banyak warga di desa ini meninggal secara mendadak, yang katanya dibuat tumbal oleh nenek-nenek yang tinggal di Bukit Ogo. Apa, Bu? Seorang nenek-nenek? Iya, Nak. Karena marah, warga sampai membakar rumah nenek itu. Tapi waktu saya kesini, saya lihat baru saja ada warga yang meninggal di ujung jalan sana. Itulah, Nak. Ibu juga tidak tahu entah apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Oh, kalau begitu, baiklah, Bu. Terima kasih. Dan saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Baik, Bu. Hei, pemuda itu sepertinya mencurigakan. Aku akan ikuti kemana perginya. Jangan-jangan ada hubungannya lagi dengan kematian Pak Toto. Ya, tidak salah duga. Pemuda itu menuju rumah nenek pincang itu. Tapi aneh, kenapa rumah nenek itu sudah dibangun lagi? Ya, pasti perbuatan pemuda itu. Akan ku amati dulu dari sini. Nek, belum tidur? Rio, baru pulang kamu. Kemana saja seharian ini? Saya ke desa seberang, Nek. Ke desa itu lagi. Hati-hati kamu, Rio. Nenek, tenang saja, Nek. Tidak usah takut. Kan ada Rio. Woi, keluar kalian. Akan aku kerahkan warga untuk membakar rumah ini. Ayo keluar. Keluar. Ada apa, Pak? Malam-malam ketuk-ketuk pintu rumah orang keras-keras begitu. Bisa lebih sopan sedikit? Mana nenek itu? Kamu sembunyikan, pembunuh warga itu.
Kamu sembunyikan dia? Ayo, mana dia? Hah? Hei, mana? Tunggu dulu, Pak. Bapak sudah benar-benar salah sangka selama ini. Hei, jangan banyak omong kamu. Hah? Pak, dengar Pak ya. Justru nenek yang hidup sebatang kara ini yang terkena getahnya. Kasihan dia. Hah? Sudah. Ngaku saja. Ayo. Sebentar, Pak. Tenang. Bapak tidak usah naik darah begitu. Perlu Bapak ketahui ya. Dari kemarin, saya berkeliling di desa Bapak untuk menyelidiki kenapa warga Bapak meninggal satu demi satu. Pak? Ternyata warga Bapaklah penyebab semua itu. Kamu jangan menyebar fitnah ya. Kurang ajar kamu, Maaf ya, Pak. Walau saya bukan cucu dari nenek itu, tapi saya sangat prihatin dan peduli melihat keadaannya. Apalagi mendapat tindakan-tindakan semena-mena dari warga Bapak. Tidak masuk akal itu. Masa ada nenek pincang sanggup berjalan keliling kampung? Pak, tolong. Tolong, Pak. Sadarilah. Karena ulah warga Bapaklah yang membuang sampah sembarangan sampai menimbulkan gas beracun seperti itu. Ketahuilah, Pak. Orang yang menghirup gas beracun dengan waktu yang lama, paru-paru dan pernafasannya akan terganggu. Dan secara otomatis akan bisa meninggal secara mendadak. Saya tidak bohong loh, Pak. Bisa jadi omongan pemuda ini benar. Kalau begitu saya salah besar menuduhnya. Bahkan sampai membakar rumahnya. Bagaimana nasib nenek itu ya? Maafkan saya dan seluruh warga. Saya sangat menyesal. Oh iya, boleh saya dipertemukan sama nenek itu? Saya mau minta maaf. Baiklah, Pak. Mari masuk. Kita ke kamar nenek. Dia sedang sakit sekarang akibat shock atas kejadian sebulan yang lalu. Nek. Oh, Nek. Nek. Nenek, ayo bangun, Nek. Nek. Bangun dong, Nek. Nek. Nenek. Oh. Nek. 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 Maafkan Rio, Nek. Nek. Maafkan kami, Nek. Maafkan warga kami semua, Nek. Nek. Maafkan saya, Nek. Dia sudah meninggal, Pak. Pak, semua ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekarang perlu kesadaran warga Bapak saja. Seyogyanya jangan buang sampah sembarang lagi. Iya, Nak. Karena di samping mencemari lingkungan, juga telah melanggar undang-undang lingkungan hidup. Itu semua bisa dikenai sanksi pidana, Pak. Akan aku perhatikan. Baik. Oh ya, jasa nenek itu aku mohon biar warga kami yang mengebumikan. Baiklah, Pak. Nanti saya akan ikut bergabung membantu warga Bapak mengurus jenazah nenek. Nek, maafkan saya, Nek. Demikian tadi drama radio Kisah Misteri Bukit Ogo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.